Pagi hari ini saya akan sharing, berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul apa itu iman sejati, ya, yang terambil dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Menurut saya ini ayat yang kita sukai, ayat yang sering kita pelajari, bahkan ayat yang sering saudara baca. Ayat ini banyak menjadi ayat hafalan bagi kita orang beriman, tapi tidak ada salahnya coba kita pelajari ini ayat firman Allah, kita baca ulang lagi pada pagi hari ini, saudara ya. Ibrani pasal 11 kita baca di ayatnya yang ke-1. Mari sama-sama kita baca dengan keras ayat ini dengan semangat, dengan roh yang bergelora. Ibrani 11 ayat 1, 1, 2, dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi munculkan judulnya untuk jadi ingat-ingatan buat saudara pagi ini. Pagi ini kita akan fokus belajar, kita akan kupas tuntas belajar tentang apa itu iman sejati. Kenapa pagi hari ini saya kembali bicara tentang iman? Kenapa saya kupas lagi dalam pengajaran firman tentang apa itu iman sejati? Ingat, yang kita kupas, yang kita sedang pelajari, kita bukan sekedar bicara tentang iman. Sebab kalau kita bicara iman, ada banyak kita berkata, loh Pak, agama lain juga punya iman. Iya, saya ngerti. Anda mungkin berkata, Pak, kepercayaan di dunia ini banyak dan mereka berkata semuanya punya iman. Saya tahu saudara ya. Ya, kita nggak usah berurusan bicara otak-atik, bicara kepercayaan iman agama orang lain, nggak perlu. Kita harus saling toleransi, menghormati, menghargai agama, kepercayaan saudara-saudara kita, siapapun dia, kita mesti hargai percayanya dan imannya. Ya. Tetapi saya ulang, yang kita bicara, yang kita sedang kupas pelajari pagi hari ini adalah iman yang sejati. Itu maksud saya. Saya ulang saudara ya, jangan bosan saya nanti bolak-balik bicara. Saudara, yang kita pelajari pagi ini adalah tentang iman yang sejati. Bukan sembarangan iman, bukan segala macam iman. Bukan asal-asalan iman. Oh Pak, orang itu punya iman, terserah. Pak, kepercayaan ini ada iman. Kita nggak bahas iman yang lain. Yang kita bahas pagi hari adalah iman yang sejati, yang harus ada, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Iman yang sejati. Nah pertanyaannya, kenapa saya perlu membahas ini, menyampaikan ini tentang iman sejati kepada saudara? Karena menurut saya, ini saudara, menurut saya yang mengajar firman Allah tiap hari sama saudara, menurut saya ini, kan boleh saya berkata, menurut saya ada beberapa hal yang harus diluruskan, yang berkaitan dengan iman yang ada dalam hidup kita. Karena sebagai orang Kristen kita ini sering dan selalu belajar tentang iman gitu loh. Kita sebagai orang Kristen kan belajar tentang iman. Dan iman terus kita pelajari. Tetapi yang saya mau sampaikan sama saudara adalah kadangkala kita ini terus belajar tentang iman. Kita nggak sadar bahwa iman yang ada pada kita, iman yang kita pelajari, itu maafkan saya katakan, itu iman yang agak nyasar sedikit gitu ya. Seringkali kita belajar iman, ternyata tanpa sadar iman yang ada pada kita, yang kita pelajari itu iman yang maafkan saya ya, berbau klinik, berbau mistik. Apa sih maksudnya? Mungkin nanti di pertengahan saya jelaskan. Tanpa kita sadar, pelajaran iman kita yang kita pelajari dan yang ada pada kita itu ternyata nyasar sedikit. Iman yang berbau-bau, agak berbau mistik, agak berbau klinik. Nah, dengan saya melepaskan pengajaran firman Allah, menyampaikan berbagi tentang yang namanya iman yang sejati, harapan saya begini lewat pengajaran firman Allah ini. Saya ingin mendaratkan kembali iman setiap kita. Itu bukan iman yang mengawang-awang, ya, tapi iman yang mendarat, yang membumi. Tujuan saya melepaskan pengajaran tentang iman yang sejati
saya ingin mendaratkan, menjejakkan gitu kira-kira lebih tepat. Iman kita berjejaknya itu membumi, bukan iman yang ngawang-ngawang, yang rasanya wow, dengan iman kita bikin segalanya. Ya, seolah-olah kalau hari ini kita masih pakai sepeda, besok minggu depan udah pakai motor, pakai helmnya juga, dan segala macam. Seolah-olah iman itu kita bisa pakai alat memenuhi keinginan kita. Menurut saya, iman yang kita pelajari selama ini yang kita perlu luruskan, iman sebagai alat mengejar keinginan kita. Kayaknya itu yang kita pelajari tentang iman. Iman kepada materi, iman kepada kebendaan, iman kepada segala sesuatu yang dapat kita lihat. Nah, kita mau belajar tentang, kalau nanti waktunya cukup saya bisa bocorkan 2 hal sama saudara. Tapi mungkin pagi ini 1 hal. Kalau cukup 2 hal saudara ya. Kita mau belajar tentang yang namanya iman. Nah, ketika kita bicara tentang yang namanya iman yang sejati, apa sih prinsip iman yang sejati? Yang pertama, iman sejati, coba kita baca dulu deh dari ayatnya supaya nggak menyimpang ya. Ibrani 11 ayat 1. Boleh ya kita baca ulang sekali lagi ayat ini. Ibrani 11 ayat 1, 1, 2, dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama saya mau sampaikan adalah bagian awal. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Munculkan dulu ayatnya tolong. Lalu kalau cukup waktunya saya akan bocorkan, dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kalau waktunya nyampe. Yang kedua pun saya akan coba bocorkan sedikit sama saudara. Mari kita lihat yang pertama tentang prinsip iman sejati. Yang namanya iman sejati itu pasti ada prinsipnya. Apa sih prinsip iman yang sejati? Nah, ini dia saudara ya. Yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini yang penting. Saya ulang sekali lagi supaya Anda melandas, membumi iman kita. Apa sih prinsip iman sejati? Iman sejati itu adalah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, tolong dijawab di dalam hati. Ini pertanyaan yang penting. Dan menurut saya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang serius kepada saudara yang harus Anda jawab pribadi lepas pribadi. Pertanyaan saya, karena prinsip iman yang pertama, iman itu adalah sesuatu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara punya harapan dalam hidup saudara? Saya ulang sekali lagi, apakah saudara ini punya harapan? Menurut saya, kalau orang hidup, orang bernafas kayak kita, kalau sampai kita nggak punya harapan, menurut saya itu bahaya. Kalau kita masih bisa bergerak, kita masih bisa mobile, bikin ini, bikin itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Ada banyak hal yang kita kerjakan setiap hari yang kita lakukan, termasuk dalam usaha pekerjaan saudara. Kalau sampai kita orang hidup yang mobile, yang bergerak terus, kita itu di hati kita nggak punya pengharapan, nggak punya harapan. Menurut saya bahaya. Kenapa saya berkata seperti itu? Anda boleh kaya raya, dengarkan saya. Anda hartanya boleh banyak, mungkin no limit, nggak terbatas. Semua fasilitas Anda punya karena kekayaan saudara. Ceritanya Anda ini kaya raya, semua Anda punya. Semua hal yang menunjang kebutuhan di dunia ini semua Anda punya. Tapi cuman satu yang Anda nggak punya, misalnya Anda ternyata tidak punya pengharapan. Maafkan, semua Anda punya. Uang, materi, kekayaan uang Anda punya. Tapi satu Anda nggak punya, Anda nggak punya pengharapan. Orang nggak punya pengharapan, sorry ya, selesai hidupnya. Istilah orang muda berkata begini, kelar deh hidup lo gitu. Itu orang muda suka punya bahasa. Selesai hidup kita. Makanya jangan heran, di antara kita pasti pernah melihat berita di televisi. Anda pasti pernah mendengar, melihat berita di YouTube. Ada orang kaya raya dikatakan di berita itu, yang hartanya banyak, usaha bisnisnya kelas nasional. Berarti bukan main, bukan ecek-ecek ini saudara ya. Ini orang yang ternama, harta banyak, pengusahanya, rekan kerjanya ini orang hebat. Kita tahu nama orang ini, tiba-tiba kita dengar di berita, dia mati bunuh diri. Dia terjun dari gedung tingkat 17 atau 15 jatuh ke bawah dan pecah kepala dan dia mati. Atau dia mengakhiri dirinya dengan minum racun serangga dan sebagainya. Kenapa orang membunuh diri?
Sederhana saja. Kayaknya dia nggak punya harapan dalam hidupnya. Uang dia punya, kekayaan dia punya, semua materi kekayaan ada sama dia. Cuman satu dia nggak punya. Dia nggak punya namanya pengharapan dalam hidup. Nggak punya harapan dalam hidupnya. Orang kalau nggak punya harapan, begitu dalam usahanya yang besar itu punya masalah. Karena gini loh, orang itu usahanya makin besar, masalahnya pasti lebih besar. Orang makin banyak besar kekayaannya, omsetnya makin besar, kesulitannya makin besar, nggak mungkin lebih kecil. Orang kalau berkatnya kecil, bisnisnya kecil, sorry ya, maaf saudara ya, omsetnya masih kecil, bergeraknya kecil, ya tantangannya kecil. Tapi yang besar-besar tuh masalah besar, yang kecil juga sama punya masalah. Tapi kalau nggak punya pengharapan, ya selesai. Dia pikir ketika dia menghadapi kesulitan, nggak ada jalan keluar, mentok. Ya, itu akhir segalanya. Dia pikir buat apa hidup? Meskipun usahanya besar, kesuksesannya besar, semua dia punya, tapi hidupnya ternyata kosong, tidak punya harapan. Ya dia pikir masalah yang dia hadapi saat itu nggak ada jalan keluar. Lalu dia mulai berkata dalam hatinya, pikirannya, untuk apa hidup? Buat apa hidup? Apa artinya hidup? Dia mengakhiri hidupnya. Saya sengaja ceritakan ini supaya Anda ngerti, hidup ini harus punya pengharapan. Makanya saya tanya sekali lagi kepada saudara. Saya tanya lagi sama saudara, ini serius, ini pertanyaan. Ini penting, pertanyaan yang harus Anda jawab pribadi lepas pribadi. Apakah saudara punya pengharapan dalam hidupmu? Ada harapan enggak dalam hidup saudara? Mau kita mungkin orang masih merintis usaha, maupun saudara yang sudah mapan usaha besar hidup saudara. Saudara punya harapan enggak dalam hidup saudara? Orang enggak punya harapan, selesai loh. Nah berikutnya, saya mau tanya sama saudara, kalau kita orang Kristen punya harapan, ya misalnya Anda ini percaya sama Tuhan, saudara ini sakit, harapannya apa? Saudara, sembuh. Ya. Lalu kalau saudara misalnya kekurangan dalam hidup saudara, kita bicara harapan, harus punya harapan. Kalau misalnya Anda sakit, harapannya sembuh. Ketika ada tanggal 30 atau 31 belum selesai setiap bulan, Anda kekurangan terus. Gajinya sudah habis, yang Anda punya sudah kurang gitu, kekurangan terus. Harapan saudara apa? Kalau setiap bulan selalu kekurangan, harapannya pasti Anda setuju dengan yang saya katakan, harapannya supaya kelimpahan, nggak kekurangan lagi Pak. Sepakat kita ya, itu harapan kita. Ketika misalnya ada seseorang kerja gagal, bisnis gagal terus, dikasih modal orang tuanya gagal lagi. Kalau Anda kerja gagal, bisnis gagal, Anda punya harapan kan? Harapannya apa? Ada sukses, ada berhasil. Setuju saya pikir setiap kita. Atau kalau Anda gagal dalam bercinta, pacaran gagal, sudah mau lamaran pertunangan gagal lagi, sudah mau menikah di pelaminan, sudah ketemu sama pendeta, Pak pendeta tolong diberkati pernikahan saya tanggal sekian, jam sekian di tempat ini Pak, sudah mau hari mendekatinya, gagal perjodohannya, pernikahannya. Kalau Anda gagal dalam percintaan, apa harapan saudara? Orang-orang muda yang belum menikah, yang masih jomblo, harapannya pasti, saya pengen berhasil Pak dalam perjodohan saya lancar gitu ya. Yang belum punya pacar pengen punya pacar kan gitu kan orang muda. Karena di sini saya lihat juga ada juga orang-orang muda, keluarga-keluarga muda. Setiap kita punya harapan. Nah pertanyaan saya, kalau kita orang yang beriman percaya pada Yesus, kita punya harapan? Pertanyaan saya, menurut saudara, apakah orang di luar sana yang tidak percaya pada Yesus, menurut saudara, apakah mereka juga punya harapan? Ya pasti sama, mereka juga punya harapan. Kita punya harapan, mereka juga punya harapan. Lalu apa bedanya? Nah ini penting. Apa bedanya harapan kita yang percaya pada Yesus sama harapannya mereka? Di mana perbedaannya? Kalau kita sakit punya harapan sembuh, mereka yang nggak percaya pada Tuhan kalau sakit harapannya apa? Apakah beda sama kita? Sama saudara ya, mereka juga pengen sembuh. Kalau kita kekurangan, harapannya kelimpahan. Menurut saudara, kalau mereka yang nggak percaya pada Tuhan Yesus di luar gedung rumah saudara, mereka nggak punya Yesus. Tapi kalau mereka kekurangan, punya harapan nggak? Pasti punya harapan. Harapannya apa? Sama kayak kita, kelimpahan. Ketika gagal, pengen berhasil. Ketika kekurangan, pengen diberkati. Harapannya sama. Nah pertanyaan saya, bedanya di mana?
Ada bedanya. Mari saya tunjukkan bedanya harapan kita yang percaya pada Yesus dengan harapan orang dunia yang tidak percaya pada Yesus. Harapannya ada pada Ibrani pasal 11 tadi ya. Tadi kita udah apalkan kalimatnya. Ibrani 11 ayat 1 bagian A berkata begini, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini penting saudara ya. Saya ulang, apa bedanya harapan kita sama orang dunia? Bedanya di sini, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, kalau kita orang percaya pada Tuhan, kalau kita punya harapan, harapan kita itu harus ada dasarnya. Nggak ngawang-ngawang. Harapan kita itu harus ada dasarnya. Saya ulang, kalau saudara sakit, saudara punya harapan, harapannya pengen sembuh. Sembuh ini harus ada dasarnya. Sebab kalau saudara punya harapan gak ada dasarnya, itu bukan iman. Iman itu adalah harapan yang punya dasar. Jadi kalau kita punya harapan tapi gak punya dasar, itu bukan iman loh. Jadi Anda ngerti ya. Makanya tadi saudara kan sempat ngomong kan, kita sempat bicarakan tadi, Pak di luar sana juga punya agama lain, kepercayaan lain, punya iman loh Pak. Loh, saya ngerti, setiap kepercayaan agama itu mengajarkan iman, mengajarkan percaya. Tapi kita nggak usah otak-atik, kita nggak usah membicarakan imannya orang, kita nggak usah bicarakan kepercayaan orang, itu kita menghargai terserah gitulah. Ingat, yang sedang kita bahas, pelajari pagi hari ini adalah kita bicara tentang iman yang sejati. Iman sejati itu kayak apa? Iman sejati adalah kalau kita punya harapan, harapan kita itu ada dasarnya. Kalau kita punya harapan tapi nggak ada dasarnya, itu bukan iman. Saya pastikan kalau saudara punya harapan tapi harapanmu nggak punya dasar, itu bukan iman loh. Dasar harapan kita apa? Dasar harapan kita apa? Lihat poin ini. Saya mau bawa saudara pada ini. Sesuatu yang sederhana yang mungkin Anda pernah dengar juga. Dasar dari harapan kita. Ingat, harapan harus ada dasar. Kalau gak ada dasar bukan iman. Dasar harapan kita harus ini. Dasar harapan kita harus ini, saya ulang. Harus Yesus Kristus jadi dasar kita. Kalau kita punya pengharapan dasarnya bukan Yesus, itu bukan iman. Makanya kita tidak usah otak-atik iman yang lain, kepercayaan yang lain. Imannya ini dasarnya adalah Yesus. Kalau Anda punya harapan, misalnya sakit, pengen sembuh, Anda kekurangan terus, maafkan kata-kata saya masih miskin pendeta, masih kekurangan. Kalau Anda ingin berkelimpahan diberkati Tuhan, boleh kan punya harapan, tidak dosa. Tapi ingat, harapanmu harus ada dasarnya. Dasarnya siapa? Harus Yesus, Tuhan Yesus. Kalau dasarnya bukan pada Tuhan Yesus, dasar mintanya bukan pada Tuhan Yesus, itu bukan iman. Kita gak usah ngomongin iman orang lain. Kita bicara iman yang sejati, itu dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Saya baca ayat 10, Anda semua di rumah-rumah keluarkan keras suara saudara. Baca sama-sama dengan saya ayat 11. Ayat 10 saya baca dari 1 Korintus 3. Saudara, begini kata firman Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sama-sama kita baca ayat 11. 1, 2, dan 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak boleh ada dasar lain. Saya pendeta, hamba Allah, seorang gembala, saya mesti membangun dasar iman saya adalah Yesus. Apapun saya bangun di atas saya, harapan saya semua dasarnya mesti Yesus membangunnya. Itu baru iman sejati. Termasuk istri saya harus sama. Dasarnya istri saya sebagai istri yang mendampingi saya sebagai gembala, dasarnya dia juga harus dasarnya Yesus Kristus. Termasuk saudara.
ya, mau suami, mau istri, meskipun panggilan kita berbeda, secara profesi jabatan kita berbeda. Saya gembala jabatannya, Anda mungkin pengusaha, Anda pedagang, Anda karyawan, Anda pegawai negeri sipil, Anda saya lihat di sini juga ada yang TNI, tentara, saya lihat ada yang polisi juga, ada yang dokter, macam-macam profesi, Anda dosen juga di sini saya lihat, ya. Ada macam-macam profesi. Kita mesti ingatkan, saudara, profesi kita boleh beda, panggilan kehidupan kita boleh beda, tapi saya mau ingatkan, dasar iman kita harus sama. Dasarnya harus Tuhan Yesus Kristus. Nggak boleh beda. Anak-anak kita yang di rumah, saya mau ingatkan, anakmu juga dasarnya harus sama dengan kamu. Dasarnya harus Yesus, nggak boleh beda. Saya berharap kita semua, keluarga kita, dasar kita sama. Sehingga kalau kita membangun sesuatu di atas kehidupan kita, membangun sesuatu masa depan kita, membangun saudara ya, hari depan kita, membangun pekerjaan kita, apa saja yang kita inginkan, harapan kita, keinginan kita, desire kita, itu dasarnya jelas, punya dasar, punya fondasi. Fondasinya, dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu baru iman sejati. Iman sejati dasarnya nggak boleh ada yang lain, harus Yesus. Kalau kita sakit, dasarnya Tuhan Yesus, tolong sembuhkan aku. Dan memang dasarnya ada kan, 1 Petrus pasal 2 Petrus apa 1 ayat 24 itu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada dasar, bilurnya Yesus. Kalau Anda kekurangan, Anda gagal terus, Anda pengen berhasil. Petrus itu pernah gagal. Semalam-malaman tidak seekor ikan pun dia tangkap, dia dapatkan. Tetapi ketika imannya kepada Yesus, memandang kepada Yesus, karena perintahmu aku melakukan Tuhan. Dan dia menangkap sejumlah besar banyak ikan, jala hampir koyak. 2 perahu penuh dengan ikan. Yang gagal ngalami booming, yang gagal mengalami satu mujizat keberkatan yang memecahkan rekor yang belum pernah dia alami. Saya percaya loh saudara ya, dalam kehidupan kita itu ada yang namanya keajaiban mujizat yang memecahkan rekor. Ada udah ngalami mujizat, amin. Anda udah diberkati Tuhan, luar biasa, haleluya. Tapi percaya ke saudara bahwa langkah di depan saudara, hari bulan di depan saudara, Tuhan sediakan ada berkat, ada mujizat yang memecahkan rekor yang Anda tahun sebelumnya, bulan sebelumnya, Anda belum pernah alami dan terima. Tuhan bisa buat lakukan sama saudara, asal harapan dalam pekerjaanmu, keinginan dalam masa depanmu, dasarnya jelas, harus Yesus. Sebab kalau kita punya desire, kita punya keinginan yang begitu banyak, harapan yang banyak untuk masa depan kita, kalau dasarnya gak jelas, dasarnya bukan Yesus, itu bukan iman. Sebab iman sejati dasarnya adalah Yesus. Tapi ini belum selesai pembicaraan kita. Iman sejati seperti apa? Itu suka kabur. Saya ingin mendaratkan iman kita berjejak membumi, bukan ngawang-ngawang. Itu tujuan saya, mengajarkan firman Allah ini. Tapi ini penting, bagian awal. Saudara ya, pengharapan kita pokoknya dasarnya mesti Yesus. Kalau bukan Yesus, itu bukan iman sejati. Yang kedua, dengan cepat, dasar iman kita itu mesti firman Allah. Firman Allah adalah dasar pengharapan kita. Ada ayatnya ya, mesti dibaca. Matius 7 ayat 24, mari sama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dasarnya batu, dasar batu karang yang keras. Ini bicara firman Allah. Biarlah dalam kehidupan kekristenan kita, apapun yang menjadi harapan kita, keinginan kita, yang kedua dasarnya harus ini. Dasarnya adalah firman Allah yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama dasarnya Yesus, pribadi yang berkuasa, pribadi yang sanggup lakukan segala perkara, ya. Tetapi yang kedua, jangan lupa dasar yang kedua adalah harus firman Allah. Jadi apa yang tertulis dalam firman Allah? Kalau istilah orang makan, kalau Anda ke rumah makan, pesan makanan, Anda pesan makanan yang ada dalam daftar menu itu. Kalau dalam daftar menu 1, 2, 3 jenis-jenis makanan minuman yang tidak ada tertulis, Anda jangan pesan.
Nanti Anda tunggu dari pagi sampai pagi nggak keluar itu yang Anda pesan. Kenapa? Nggak ada di daftar menu. Sama yang Anda inginkan, banyak keinginan yang Anda harapkan dalam masa depanmu. Kegagalan pengen berhasil, sakit pengen sembuh. Atau macam-macam harapan-harapan yang Anda inginkan dalam hidupmu. Ingat, kalau Anda ingin punya harapan harus jelas dasarnya. Dasarnya mesti firman, yang tertulis dalam firman. Menu janji Allah yang ada pada firman. Kalau nggak ada dasar dalam firman, ya nggak usah gitu. Itu bukan iman. Dasarnya mesti firman. Apa yang dikatakan firman? Kalau tidak dikatakan dalam firman, ya itu bukan iman. Semua dasarnya mesti batu karang yang teguh, mesti firman. Nah, saya berharap pada dua bagian yang barusan saya sampaikan sama saudara, ada ini nangkap dengan jelas. Ya. Nah, saya bocorkan sekarang karena cukup waktu ya, 5 menitan atau 7 menitan. Saya bocorkan bagian yang kedua. Tadi Ibrani 11 ayat 1 kan dikatakan begini. Coba kita baca ulang sekali lagi. Saya sedikit mau sentuh bagian yang kedua tentang iman sejati. Kita lihat 2-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan yang pertama, yang dua tadi saya sampaikan. Iman itu dikatakan iman sejati adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasarnya mesti jelas, Yesus Kristus dan firman. Makanya kata iman ini kalau diganti dengan Yesus itu cocok. Iman kalau diganti dengan kata firman Allah itu pas. Tapi nggak bisa diganti dengan kata yang lain. Misalnya uang adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, nggak pas. Atau diganti dengan nama saya, apalagi Yohanes adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Atau diganti dengan nama saudara, Joko adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nggak cocok sama sekali. Tapi mau diganti Yesus, diganti firman Allah, pas. Firman Allah adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita punya harapan, ingat dasarnya harus Yesus Kristus, dasarnya harus firman Allah. Mantap di sini. Ketika Anda sakit, ada firman yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ketika Anda kekurangan, ada banyak janji tentang berkat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Ada dasar, Dia sanggup menolong kita lakukan segala perkara. Tapi ingat, dasarnya nomor satu, harus iman itu kepada Yesus. Kalau bukan Yesus, itu bukan iman sejati. Makanya kadang-kadang ada orang imannya plus segala macam. Mungkin saya lebih melandas, saya bocorkan sedikit. Yang kedua dikatakan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini penting. Iman itu dikatakan adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba bilang sama-sama saya bukti. Sekali lagi, bilang sama-sama saya bukti. Bilang sama-sama saya tidak kita lihat. Jadi iman itu dikatakan adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu ternyata kaitannya, perhatikan kalimat saya ini, iman sejati itu ternyata kaitannya dengan yang tidak dapat kita lihat. Ini penting saudara ya. Iman itu dikaitkan firman Allah dengan yang tidak dapat kita lihat. Nah jujur saja, selama ini ketika kita belajar tentang iman yang kita pelajari, iman yang ada pada kita, itu iman yang selalu diarahkannya kepada yang kita lihat. Betul apa tidak? Setuju dengan saya saudara? Selama ini kita belajar tentang iman yang ada pada kita, itu diarahkannya pelajarannya kepada apa? Yang dapat kita lihat. Misalnya apa? Uang, materi, kekayaan. Itu kan selalu iman itu diarahkan kepada kebendaan materi yang nampak kelihatan. Padahal jadi kalau Anda ingin belajar tentang prinsip-prinsip iman sejati, saran saya baca Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 40. Ada 40 ayat. Supaya utuh Anda bisa menangkap prinsip-prinsip iman sejati. Ada banyak dikatakan, karena iman maka Abraham meninggalkan negerinya Ur Kasdim, pergi ke tempat yang dijanjikan Allah yang dia tidak tahu tempat yang dia tuju. Gak kelihatan loh. Nuh karena iman dia taat kepada Tuhan, membuat perahu di atas gunung. Orang katakan gila. Iman ini bicara apa sih? Sesuatu yang udah kelihatan.
hubungannya dengan Tuhan yang tidak kelihatan di sini. Jadi iman itu dikaitkan dengan yang tidak kelihatan. Siapa yang tidak kelihatan di sini? Hubungan dengan Tuhan, bukan materi. Jujur, seringkali iman yang kita pelajari itu jadi alat buat kita mengejar keinginan kita. Sorry ya saya katakan ini agak keras. Tapi lewat pengajaran firman Allah ini saya ingin meluruskan supaya yang ada pada kita itu bukan iman yang lain, tetapi iman yang sejati. Jangan iman dipakai alat mengejar keinginan kita selalu kepada kebendaan materi yang kelihatan. Iman itu selalu itu kita pakainya, yang materi. Makanya gak heran kita sering mendengar orang berkata begini, kamu ini hamba Tuhan, pendeta kok sakit-sakit aja sih, kamu kurang iman. Punya iman gitu loh supaya sehat. Apa hamba Tuhan pendeta gak boleh sakit? Elisa itu pernah sakit. Apa Anda berani berkata Rasul Paulus itu kurang iman, tidak punya iman? Dia pernah berdoa kepada Tuhan, Rasul Paulus, Tuhan cabut duri dalam dagingku. 3 kali berdoa. Apa ini orang ini kurang sakti menurut saudara? Apakah Paulus ada berani berkata Paulus kurang iman pendeta? Dari mana dasarnya? Sapu tangan di bawah orang-orang sakit sembuh. Paulus etikus yang mati didoakan hidup lagi. Paulus ketika dalam pelayanan kesembuhan ilahinya, yang dia sembuhkan bukan penyakit biasa, yang pusing paramek bisa, yang flu neosep atau neoflu bisa sembuh. Bukan promosi ini saudara, obat ya, tidak ya saudara ya. Bukan itu, bukan penyakit yang biasa maksud saya, tetapi penyakit yang berat. Tetapi ternyata orang yang mati pun dibangkitkan. Tetapi satu kali dia berdoa cabut duri dalam daging. Banyak penafsir para teolog mengatakan ada sakit kelemahan pada tubuh Paulus. Ada yang berkata ayan, ada yang berkata penyakit pes, ada gangguan mata sehingga tulisannya kepada jemaat di Galatia, huruf-huruf yang kutulis kepadamu besar-besar, dan macam-macam kelemahan tubuh. Tuhan katakan gini, Paulus cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja dengan sempurna. Paulus itu pun ada sakit. Ada kenal rasul di akhir zaman, rasul kesembuhan yang namanya Smith Wigglesworth. Dia suka disebut rasul maksud saya oleh banyak orang Kristen. Rasul kesembuhan. Dia membangkitkan orang mati lebih banyak daripada Rasul Paulus yang dicatat Alkitab. Ada tetangganya mati dia tinju. Smith Wigglesworth, tukang ledeng itu. Itu hidup lagi. Banyak orang mati hidup. Tapi tahukah saudara, bahkan orang sakit banyak disembuhkan. Anaknya sakit didoakan tetap sakit. Bahkan dia, Smith Wigglesworth, di tengah-tengah dia berdoa untuk orang mati hidup. Di tengah-tengah dia berdoa untuk orang lumpuh berjalan. Ketika datang di bandara, ada orang sakit dia doakan sembuh langsung jalan. Kursi roda. Itu cerita yang luar biasa menginspirasi kita. Smith Wigglesworth. Tapi tahukah saudara, sementara dia mendoakan, dia sakit berat di tubuhnya. Sementara dia membangkitkan orang mati, dia sakit parah di tubuhnya. Kanker prostat yang parah. Mungkin stadium tahap akhir sampai mengeluarkan lelehan darah. Maaf kata, kayak perempuan menstruasi. Sakit kanker prostat parah sampai, dan di tengah-tengah sakit parahnya tetap menyembuhkan orang sakit, tetap melayani Tuhan sampai akhir kehidupannya dia mati dengan kanker prostatnya. Apa Anda sekarang saya tantang berani Anda berkata ini Smith Wigglesworth orang yang kurang iman? Kurang iman bagaimana? Orang mati dibangkitkan lewat pelayanannya. Seringkali ketika kita ini mudah menghakimi, lu kurang iman. Ketika kita lihat hamba Tuhan misalnya belum punya rumah, masih kontraktor, tukang ngontrak terus saudara ya. Kok udah punya rumah sih, udah 20 tahun melayani, lu kok belum punya motor sih? Kok belum punya mobil puluhan tahun melayani Tuhan? Memang kamu pendeta kurang iman, hamba Tuhan kurang iman. Kita suka ketika diberkati, kaya, mudah menghakimi orang, nggak punya ini, nggak punya mobil, nggak punya rumah mewah. Lu kurang iman, lu punya iman dong sekarang. Tuh loh, ada Pondok Indah Permai di sana. Lalu Anda mau ikuti kata firman, Yosua misalnya, itu kan tuntunan buat Yosua. Setiap tanah yang diinjak telapak kakimu kuberikan kepadamu. Lalu Anda kelilingi rumah itu. Oh, Anda dapat tangkap satpam saudara. Iman itu kan yang kita pelajari selama ini. Iman kebendaan, iman materi, dibawanya kepada materi. Saya berkata begini bukan mengecilkan kuasa Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan. Saya mengajarkan iman sejati yang barusan bagian akhir ini. Bukan saya gak percaya mujizat, saya hamba Tuhan, saya tegaskan percaya pada kuasa mujizat. Saya banyak ngalami mujizat.
Saya percaya mujizat tetap ada sampai hari ini. Tuhan kita sanggup membuat mujizat sama kita. Tapi tolong, iman sejati jangan diarahkan kepada yang kelihatan. Singkat begini loh, iman sejati itu adalah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan karena hubungan dengan Dia, dan membuat kita dimampukan untuk mentaati Dia. Meskipun belum sembuh, tetap taat. Itu iman sejati. Jangan diarahkan kepada materi. Saudara, bukti iman itu jangan selalu kesembuhan. Bukti iman itu bukan berkat yang kita punya. Bukti iman itu bukan kalung salib yang kita pakai. Bukti iman itu bukan harta benda. Bukti iman itu bahkan saya berani katakan bukan bahasa roh. Roh bahasa roh itu kan membangun keadaan diri kita. Bukti iman bukan itu, meskipun saya setiap hari banyak berbahasa roh. Tapi dengan berani saya katakan bukti iman bukan bahasa roh. Bukti iman itu adalah keyakinan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Dari hubungan dengan Dia yang tidak kelihatan. Tuhan itu nggak kelihatan. Jelas dikatakan iman itu adalah bukti. Bukti dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi selalu selama ini kita pelajari, iman itu kita arahkan kepada yang kita kelihatan. Mengejar sesuatu yang nampak. Itu kan klinik menurut saya. Kalau orang lain punya bahasa itu sirik begitu, saudara. Iman yang sirik itu. Kalau saya pakai contoh bahasa yang lain misalnya yang lebih Anda paham. Saya ingin pagi ini membawa iman saudara, iman yang mendarat, yang menjejakkan kakinya di bumi, bukan yang di awang-awang gitu. Memang kita percaya bagi Tuhan ada yang mustahil, harus. Bagi kita percaya gak ada yang mustahil, tapi iman mesti mendasar di bumi. Jangan rumahnya orang Anda kelilingi, lu gak punya iman sih, makanya mobilnya jelek terus. Mestinya punya Alphard gitu loh. Lalu Alphardnya orang biasanya apa yang Anda lihat dengar dalam pelajaran iman? Tumpang tangan itu Alphard, sirenanya bunyi nanti, iya kan? Alarmnya bunyi, itu Anda dapat tangkat sapam, saudara kira mau mencuri mobil. Itu kan iman yang kita belajar selama ini. Iman yang sebagai alat untuk mengejar keinginan kita, bukan itu. Iman sejati itu adalah kepercayaan kita, keyakinan kita dari hubungan akan Tuhan untuk kita berusaha mentaati perintah Tuhan. Yang tidak kelihatan itu loh Tuhan, arahnya kepada Tuhan. Kadang kita belum diberkati, belum dibuka jalan, masih belum sembuh. Tapi kita tetap percaya kepada Dia, tetap beriman kepada Dia. Itu saya beri nama iman sejati. Iman sejati itu yang begitu, yang jempol. Bukti iman itu bukan benda dan materi. Bukti iman itu bukan kalung salib, bahkan bahasa roh. Bukti iman itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini, iman yang ada pada kita, iman sejati yang seperti ini. Mari kita akan sama-sama berdoa, saudara.